Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di program kita bersama Before Five Devotion. Hari ini pembacaan Alkitab kita terdapat dalam kitab Mazmur 14, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Kebebalan manusia untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semua telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Tuhan? Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, sebab Allah menyertai angkatan yang benar. Kamu dapat mengolok-olok maksud yang tertindas, tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun berada, hari ini kita akan mempelajari satu kitab Mazmur yang sangat luar biasa ya. Di Mazmur 14 ini ya, kita melihat ayat yang pertama dikatakan bahwa orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Apa yang dimaksud dengan orang bebal, Bapak Ibu? Orang bebal yang dimaksud di sini adalah orang yang dalam kehidupannya selalu berlaku jahat, atau bisa dikatakan orang-orang ini adalah orang-orang yang menikmati akan kejahatan mereka, atau mereka tidak ada rasa penyesalan sedikit pun ketika mereka melakukan perbuatan jahat. Oleh itulah mereka berkata tidak ada Tuhan. Karena dalam pikiran mereka, dalam konsep hidup mereka, mereka selalu berkata bahwa tidak ada Tuhan. Sehingga mereka bebas untuk melakukan kejahatan apapun. Bahkan ayat yang selanjutnya memberitahu kita bahwa perbuatan mereka begitu busuk, perbuatan mereka begitu menjijikkan, karena tidak ada sesuatu yang baik sama sekali yang mereka perbuat. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang selalu berkata bahwa tidak ada Allah dalam kehidupan mereka. Ada satu berita saya menonton cukup kaget Bapak Ibu ya. Ada seorang ayah bagaimana dia memperkosa anak kandungnya sendiri. Wah, ini sesuatu kejahatan menurut saya luar biasa ya. Bahkan ada ayah juga yang membunuh seluruh keluarganya, anak-anaknya dan bahkan istrinya juga dibunuh begitu ya. Dengan berbagai alasan, dengan apapun alasannya, tentu saja ini adalah perbuatan yang tidak bisa dibenarkan. Kita melihat bagaimana orang-orang bebal itu begitu gampang sekali untuk melakukan kejahatan. Kita melihat bagaimana mereka sangat tidak ada istilahnya tidak ada beban sama sekali dalam melakukan perbuatan dosa mereka, dalam mereka melakukan kejahatan mereka. Wah, ini sesuatu yang sangat mengerikan ya. Ketika tidak ada Tuhan dalam kehidupan seseorang, sudah dapat dipastikan bahwa orang itu akan selalu berbuat jahat, atau ketika dia berbuat jahat, dia akan begitu menikmatinya ketika mereka berbuat jahat. Hari ini kita belajar bagaimana pemazmur melihat dari sudut pandang Tuhan yang berkata bahwa ketika Tuhan memandang dari sorga, melihat kepada anak-anak manusia, itu tidak ada yang melakukan kebaikan. Kata pemazmur di dalam ayat yang ketiga ya, mereka menyeleweng dari kebenaran. Mereka sudah tidak lagi berbuat kebenaran, bukan sudah tidak lagi berbuat kebenaran ya, karena memang benar-benar mereka tidak ada Allah dalam kehidupan mereka. Jadi mereka sama sekali tidak bisa berbuat yang baik, justru hanya kejahatan yang terus mereka lakukan. Mereka betul-betul menyukai perbuatan jahat, mereka betul-betul menyukai bagaimana mereka melakukan kejahatan bahkan terhadap sesamanya. Dan ini dilihat ketika Tuhan melihat ke bumi, tidak ada yang berbuat baik. Bahkan kita juga tahu Bapak Ibu ya, memang kita mengerti bahwa semua manusia telah jatuh dalam dosa. Tidak ada satupun manusia yang berbuat baik. Kenapa? Karena kita sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi yang luar biasa, ada berita gembira hari ini ya Bapak Ibu. Kita melihat ada fase yang kedua dari Mazmur 14 ini. Kalau kita melihat ayat yang keempat, dimulai dari ayat yang keempat, itu dikatakan bahwa ada sekumpulan yang orang yang disebut
umat Tuhan. Nah, sebenarnya ini agak sedikit kontradiksi ya. Ketika Tuhan melihat ke bawah, tidak ada orang yang berbuat baik. Artinya semua orang tidak ada orang benar. Artinya semua orang adalah orang jahat. Artinya semua orang sudah jatuh dalam dosa. Tetapi di ayat tempat kita menemukan ada yang disebut umat Tuhan. Sekalipun mereka disebut umat Tuhan bukan karena mereka melakukan kebaikan, bukan karena memang dari usaha mereka, bukan karena memang dari perbuatan mereka yang baik, bukan. Tetapi karena mereka memang sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat Tuhan. Di tengah-tengah angkatan yang begitu jahat, di tengah-tengah angkatan yang begitu luar biasa berbuat kejahatan, tetapi Allah dengan kedaulatannya, dia memilih beberapa orang atau dia memilih beberapa orang untuk menjadi umat Tuhan. Dan saya percaya kita yang mendengarkan siaran ini, atau kita yang disebut orang-orang Kristen, atau kita yang disebut adalah orang-orang percaya, adalah termasuk golongan yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umatnya. Dan ini luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tuhan akan memulihkan orang-orang benar, kata kitab Mazmur ya. Orang-orang yang benar yang mengalami penindasan, orang-orang benar yang mengalami ketidakadilan. Bahkan kitab Mazmur memberitahu kita, ketika mereka dipulihkan, mereka akan seperti lupa akan penderitaan yang sudah mereka hadapi. Tengah-tengah kondisi dunia kita yang seperti ini ya, kita bersyukur, kita berterima kasih walaupun bukan dengan usaha kita, bukan dengan kekuatan kita, bagaimana Tuhan memilih kita sebagai umatnya, bagaimana Tuhan memilih kita sebagai pengikutnya. Itu berarti bahwa Tuhan ingin kita sebagai umatnya, kita sebagai orang-orang yang sudah dipilihnya, betul-betul bisa menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah bumi ini Bapak Ibu. Sebagai agen-agen kerajaan Allah. Saya menyebutnya agen kerajaan Allah seperti itu ya. Sebagai orang-orang yang memang sudah dikhususkan Tuhan, yang sudah dipanggil oleh Tuhan, yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi umatnya. Bukankah seharusnya kita bisa memberikan suasana yang damai untuk bangsa kita, untuk dunia kita? Bukankah sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang pilihan, sebagai orang-orang yang disebut umat Tuhan, bukankah kita seharusnya menjadi garam dunia, menjadi terang dunia? Karena bukankah itu yang diperintahkan Tuhan oleh kita sebagai umatnya? Bukan malah justru kita sebagai umatnya, bukan malah justru kita sebagai orang Kristen, malah justru kita menjadi pelopor pembuat kejahatan misalnya begitu ya. Atau malah justru kita tidak membawa nama baik Tuhan, atau bahkan kita tidak membawa nama kebaikan Tuhan untuk komunitas kita, untuk komunitas di mana kita tinggal ya. Hari ini melalui pemazmur Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah umat Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan di tengah-tengah dunia yang mungkin kacau, di tengah-tengah dunia mungkin yang semakin menurun. Ada banyak sekali kejahatan yang dibuat, ada banyak sekali kejahatan yang terjadi di tengah-tengah dunia yang semakin kacau. Mungkin kita adalah orang-orang yang sudah dipilih Tuhan. Tugas kita sebagai umat Tuhan adalah bagaimana kita bisa membawa damai, bagaimana kita bisa menjadi garam dan terang untuk komunitas kita, untuk komunitas di mana Tuhan menempatkan kita. Saya berdoa hari ini supaya setiap kita betul-betul menghidupi panggilan kita sebagai umat Tuhan, yaitu membawa berita damai, yaitu membawa berita sukacita, yaitu membawa berita kasih kepada setiap orang yang ada di dalam kehidupan kita. Bahkan untuk dunia ini, Tuhan adalah Tuhan Allah kita yang penuh kasih. Oleh sebab itulah kita sebagai umatnya pun juga harus berlaku penuh dengan kasih. Saya rindu firman ini bisa menjadi berkat untuk kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami tahu di tengah-tengah dunia kami yang mungkin semakin hari semakin tidak baik ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan memilih kami menjadi umat-Mu, bukan karena kebaikan kami, bukan karena kami banyak melakukan kebajikan, bukan karena kehebatan kami ya Tuhan, tapi sungguh
oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa kiranya setiap kami betul-betul menghidupi panggilan kami sebagai umat-Mu, yaitu membawa terang, yaitu membawa damai Tuhan. Kami adalah garam dunia. Bagaimana seharusnya kami harus menggarami komunitas kami Tuhan, menjadi terang, memberikan dampak yang baik untuk komunitas kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus menolong, menuntun kami untuk kami menjadi orang-orang yang betul-betul boleh membawa nama baik Tuhan di tengah-tengah komunitas kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sekali lagi kiranya firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.